Sahabat Tani, program Tanam IP 200 atau yang lebih dikenal dengan penerapan tanam padi sebanyak 2 kali dalam setahun memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil produksi pangan daerah. Hasil pertanian menjadi salah satu sektor andalan dalam pencapaian pembangunan perekonomian daerah. Untuk meningkatkan hasil produksi padi, para petani harus berpikir kritis, salah satunya dengan meninggalkan sistem pertanian lama dan menggantinya dengan sistem pertanian terkini, guna meminimalisir kerugian dan memaksimalkan hasil pertanian. Sejak tahun 2013 silam, salah satu anggota kelompok Tani Maju Bersama Desa Lumbang, Kecamatan Moraoya, Kabupaten Tabalong, yaitu Hasbullah, telah menerapkan sistem tanam IP 200, di mana pria 61 tahun ini menerapkan sistem ini pada areal lahan seluas 2 hektar dengan menanam beragam varietas padi, dari varietas Inpari, Nutrizing, Putri Ayu, dan Rojo Lele. Mulai 2013, karena di 2013 itu kami di kelompok ini mendapat sudah bantuan saluran irigasi. Jadi bisa tanam IP 200. Dulunya belum pernah. Luas lahan yang saya miliki 2 hektar, kurang lebih 70 burungan. Yang saya garap pada saat ini di IP 200 cuma 1 hektar dengan varietas 3 varietas. Varietas pertama Putri Ayu, kedua Rojo Lele, ketiga Nutrizing. Kalau BD benih dasar, kalau BP benih pokok. Habis itu baru namanya BR benih sebar yang diberikan pemerintah pusat bisa secara gratis kepada anggota kelompok tani kami. Setiap program tanam IP 200 atau saat musim kemarau, Hasbullah menerapkan pola yang berbeda dari musim tanam sebelumnya, yaitu dari jenis varietas padi yang ditanam disesuaikan dengan karakter jenis tanaman dan cuaca. Hal itu dilakukan dalam upaya peningkatan hasil produksi padi agar lebih maksimal. Sementara saat program tanam IP 200 atau saat musim hujan, pola yang sama diterapkan, yaitu menggunakan varietas Cihirang, Cibugo, dan Mikongga, yang mana varietas ini memiliki keunggulan saat ditanam di areal sawah dengan curah hujan tinggi. Biasanya kami setiap musim itu berubah varietas. Kalau di musim hujan itu biasanya membuahkan sejenis Cihirang, Cibugo, Mikongga. Kalau di musim kemarau harus baliknya ke Inpari. Karena Inpari itu apa? Inprida, padi, irigasi. Kadang lahan itu dibanyui, kadang lahan itu dikeringkan. Cuma dengan pengairan tetap ada jalan. Itu bedanya. Kalau di musim penghujan kita menanam Inpari, karena di sini letaknya ada hujan. Kalau hujannya agak tinggi, kebanjiran. Kurang disenangi dengan Inpari. Kalau Cihirang, Cibugo, Mikongga, itu kan banyu biasa-biasa aja, kada masalah. Pengairan biasa ada banyu ya baik. Tapi kalau Inpari harus ada sistemnya, sistem pengairan. Kapan dia dibanyui, kapan dia dikeringkan. Hasbullah telah menjalankan program tanam IP 200 ini sejak tahun 2013 silam. Selain menanam padi, ia ternyata juga menggeluti bidang penangkaran padi. Adapun varietas padi yang pertama kali ditanam Hasbullah ialah varietas padi jenis Inpari Nutrizing. Varietas ini memiliki kandungan zinc lebih tinggi, kurang lebih 25%, dibandingkan dengan varietas lain. Kandungan zinc yang tinggi dalam varietas ini berpotensi mencegah terjadinya stunting. Kenapa jadi kami membuat Nutrizing? Karena di Selumbang ini bisa yang kena stunting. Nah, jadi kami konsultasi dengan aparat desa, hasil yang ini yang mana orang tuanya untuk punya anak stunting
itu diarahkan supaya menanam nutrising di musim hujan yang akan datang. Ketiga jenis varietas padi ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri, khususnya pada saat ditanam pada program IP 200. Hasbullah merekomendasikan jenis padi varietas Inpari lebih cocok untuk ditanam pada program IP 200 di areal sawahnya. Kalau rojulili itu kelemahannya, kalau di musim ini disenangi oleh tikus, disenangi oleh burung. Itu kelemahannya. Disenangi karena itu aromatik untuk rojulili. Untuk nutusing, kami baru pertama ini membuat. Belum dapat menganalisa apa sih kelemahannya. Cuma informasi dari balai benih, itu padi itu mudah rontok, informasi dari balai benih. Namun kami atasi dengan dicampur dengan KCL, itu biasanya agak kuat kadar rontok. Karena di informasi dari balai benih itu, kalau nutusing itu pagi mengatam, siang harus diambil, jangan sampai dikeringkan di lahan. Kalau Putri Ayu itu memang beda-beda tipis saja. Nah, kalau Putri Ayu ini kalau di musim hujan, karena daunnya itu sangat banyak, itu mudah hama itu menyerang, seperti tikus, kelihatannya agak tahan terhadap hama itu. Cuma mudah dia karena daunnya terlalu rambal itu. Kalau di Desa Lumbang nih, kalau di musim kemarau yang bagus itu ada Inpari. Dari Inpari 1 sampai sekarang Inpari berapa dah? Sudah 40 ke atas. Sahabat Tani, adapun hasil ubinan yang dilakukan pada tanam IP 200 tahun 2023 di areal ini, untuk varietas Putri Ayu, hasil ubinannya lebih tinggi dibanding dua varietas lain. Varietas Putri Ayu seberat 4,72 kg, varietas Inpari Nutrizing seberat 2,36 kg, dan varietas Rojolele seberat 2,30 kg. Sehingga hasil panen rata-rata untuk musim tanam musim kemarau pada lahan sawah ini dengan 3 varietas padi ialah sebanyak 5 ton. Hari ini kita bekerja sama dengan pihak koordinator Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Morauya melakukan ubinan di kelompok tani Maju Bersama, melakukan ubinan di 3 titik dengan varietas yang berbeda. Varietas yang pertama yang kami ubin adalah jenis padi Putri Ayu. Untuk jenis padi Putri Ayu ini hasil ubinannya lebih tinggi dengan hasil 4,72 kg per plot ubinan. Dengan hasil itu maka bisa kita tentukan untuk 1 hektarnya mencapai 7,5 ton per hektar. Terus untuk ubinan yang kedua, tadi kita mengubin jenis varietas Rojolele. Untuk jenis varietas Rojolele ini tadi menghasilkan berat ubinan sebesar 2,30 dengan rata-rata per hektar 3,5 ton per hektar. Terus untuk jenis ubinan yang ketiga tadi kami mengubin jenis varietas Inpari Nutrizing dengan berat ubinan 2,36 kg. Dengan hasil 2,36 kg tadi, maka untuk hasil per hektarnya itu berjumlah 3,7 ton per hektar.
Varietas Putri Ayu hasil ubinannya lebih tinggi dibandingkan dengan dua varietas lain. Dikarenakan selain faktor pengolahan lahan yang baik, faktor lainnya ialah pemeliharaan dan perawatan yang tidak kalah penting dilakukan sampai menjelang panen. Dari ketiga jenis yang sudah kami ubin tadi, memang ada selisih hampir banyak dengan varietas yang pertama kami ubin. Ini disebabkan pertama dikarenakan faktor lahan, faktor pemeliharaan tanaman, sehingga setiap varietas yang kami ubin tadi itu dengan jenis lahan yang berbeda, dengan jenis pemeliharaan yang berbeda, sehingga menghasilkan berat ubinan yang telah kami sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk jenis Putri Ayu yang berat ubinannya mencapai 4,7 kg per ubin tadi, itu sudah kami dapat informasi ternyata dari pengolahan lahan sampai dengan pemeliharaan terus sampai panen itu memang ekstra penuh. Pertama, dalam segi hal pengolahan lahan. Untuk pengolahan lahan, kemarin kata petaninya mereka menggunakan sistem pengolahan lahan dengan traktor, dan pada saat penanaman pun untuk hal pemupukan dan sebagainya sangatlah terpenuhi, sehingga hasil buahnya pun meningkat dan hasil panennya pun hampir kami pastikan termasuk salah satu hasil panen yang sudah memenuhi standar untuk tingkat kabupaten dengan berat 7,5 ton per hektar tadi. Sementara dua varietas lain seperti varietas Inpari Nutrizing dan Rojo Lele, hasil ubinannya rendah dikarenakan faktor pemeliharaan dalam hal pemupukan yang kurang maksimal. Pemupukan pada tanam IP200 merupakan hal penting dalam pertumbuhan tanaman padi. Nah, terus untuk varietas yang selanjutnya ada dua varietas, yakni Rojo Lele dan Inpari Nutrizing. Kenapa tadi hasil ubinannya hanya mencapai 2,30 dan 2,36 kg per plot ubinan? Dikarenakan ada beberapa hal. Pertama, untuk pengolahan hampir sama dengan Putri Ayu, tapi untuk pemeliharaan petani mengeluh adanya kekurangan pupuk. Kekurangan pupuk ini pertama disebabkan lantaran keterlambatan pasokan pupuk dari tingkat pusat ke tingkat petani, dan juga ada kendala di tingkat ekonomi para petani itu sendiri. Faktor-faktor lain untuk menentukan keberhasilan dalam tanam IP200 yaitu faktor alam dan faktor cuaca. Salah satu komponen penting yaitu suplai air. Selain itu, faktor serangan hama dan penyakit juga tidak luput dirasakan petani, di mana pada tanam IP200 ini hama yang sering menyerang tanaman ialah hama tikus, burung, serta hama lainnya. Untuk tanaman selang tahun biasanya sangat berpengaruh dengan hal cuaca. Untuk tanam tahun ini kita sedikit ada gangguan perubahan iklim, salah satunya faktor kekeringan. Karena begitu tumbuhan sudah mulai berbuah, lahan kita sudah kering, sehingga proses pertumbuhan buah itu sangatlah lambat dan akhirnya banyak tidak terisi. Biasanya pada saat tanaman selang tahun itu faktor hamanya lebih tinggi. Nah, jadi kalau menurut kami dari 3 ubinan yang telah kami ubin tadi, begitu kita rata-ratakan hasil ubinan kita untuk 3 titik tadi itu di angka 3,12 kg, sehingga hasil total untuk per hektarnya itu di angka 5 ton per hektar. Sesuai hasil evaluasi jumlah ubinan varietas dari penerapan tanam IP200 di areal sawah ini, yang direkomendasikan ditanam pada musim kemarau mendatang ialah varietas padi jenis Putri Ayu. Kalau untuk jenis varietas yang seharusnya dibudidayakan untuk musim saat ini, sebenarnya menurut pengetahuan kami untuk jenis varietas lebih cenderung kepada varietas yang sejenis seperti kayak Putri Ayu tadi.
Kenapa katakan itu? Dikarenakan tadi satu, kalau jenis Putri Ayu pada saat tanaman itu sudah mulai tumbuh dan sudah mulai berbuah, kembangnya itu lebih tinggi daripada buahnya, sehingga hama upiti itu tidak bisa melihat. Contoh seperti burung, kalau dari kejauhan seolah-olah buah itu kada terlihat, karena buah lebih rendah daripada daun atau tumbuhannya itu sendiri. Sehingga menurut kami varietas yang cocok untuk musim selang tahun atau musim kemarau ini jenis varietas Putri Ayu yang kita maksud tadi. Sahabat tani, sejauh ini luas lahan tanam IP 100 di Kecamatan Muara Uya kurang lebih 425 hektar. Dan luas lahan tanam IP 200 kurang lebih 225 hektar. Kendala yang sering dihadapi dalam tahap pengembangan tanam IP 200 di Kecamatan Muara Uya meliputi minimnya saluran irigasi serta kurangnya antusiasme dukungan dan keaktifan dari kelompok tani. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Muara Uya, Unang Setiawan menyambut baik apa yang dilakukan Hasbullah dalam menerapkan tanam IP 200 dengan 3 varietas padi. Hal tersebut adalah salah satu upaya dalam memaksimalkan hasil produksi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya sebagai petani masa kini. Untuk Kecamatan Muara Uya, untuk areal persawahan kurang lebih 425 hektar. Untuk yang bisa ditanami IP 200 itu terakhir itu 225, Pak. Kendala yang dihadapi saluran irigasi kita masih minim. Nah, kemudian sarana alsintan itu sudah mulai banyak yang rusak lah, perlu pembaharuan. Nah, kemudian dukungan kelompok tani yang aktif untuk memanfaatkan lahan perlu kita tingkatkan. Varietas ini sangat menguntungkan petani, apalagi sekarang harga gabah itu sudah sangat bagus. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu antara 47 sampai 52, sekarang sudah hampir 7.000 sampai 8.000 per kilogram gabah kering panen. Jadi untuk IP 200 ini sangat meningkatkan pendapatan petani kalau memang diterapkan oleh seluruh petani di Kecamatan Muara Uya. Walaupun varietas padi Putri Ayu menghasilkan ubinan yang lebih tinggi, namun jenis varietas Inpari Nutrizing juga memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan lebih lanjut, di mana varietas Inpari Nutrizing memiliki kandungan zinc lebih tinggi dari varietas lain, sehingga berpotensi meminimalisir terjadinya stunting pada tanaman. Untuk musim kemarau, kalau kita melihat dari hasil hari ini, itu memang kita lihat memang Putri Ayu yang hasil ubinannya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa varietas sebenarnya yang sangat potensi. Antara lain Inpari Nutrizing itu berpotensi di tempat kita. Karena Inpari Nutrizing selain itu hasilnya cukup lumayan, apabila ditanam di musim hujan, itu barangkali karena musim kemarau ini ada berbagai kendala yang dialami, baik air, kemudian musim dan lain sebagainya. Itu kalau Nutrizing itu memang dianjurkan baik dari pemerintah, kemudian dari Balai Pertanian, karena nilai gizi Inpari Nutrizing itu sangat tinggi. Unang Setiawan berharap agar anggota kelompok tani untuk lebih memperhatikan dan membuat jadwal tanam yang lebih bagus. Selain itu, dalam hal pengolahan lahan, kemudian penggunaan alsintan dan aliran irigasi agar lebih diperhatikan,
Anggota kelompok tani juga diharapkan agar lebih intens berkomunikasi dengan BPP Muara Uya apabila mengalami kendala. Nah, kemudian kita juga berharap kepada kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam kelompok petani untuk bisa membuat jadwal tanam yang lebih bagus untuk pertanaman, kemudian persiapan pertanaman seperti alsintan, kemudian air, kemudian kalau memang ada kekurangan alsintan, membuat proposal untuk alsintan diusulkan ke pemerintah. Kami selalu mengawal kegiatan itu. Sementara Kepala DKPP TPH Tabalong Fahrul Raji mengapresiasi tanam IP 200 di wilayah Desa Lumbang ini. Fahrul Raji berharap penanaman padi ini dapat terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan dukungan ketersediaan pangan di Tabalong. Kalau kita lihat itu menurut kita ada rata-ratanya cukup baik. Alhamdulillah artinya cukup berhasil. Walaupun tentunya perlu lagi kita tingkatkan. Nah, terutama adalah berkaitan dengan bagaimana kita walaupun sudah melakukan penanaman, misalnya ini kan yang kedua ini. Nah, ini kita sudah lakukan percepatan, alhamdulillah. Tetapi bukan hanya kita waktu tanamnya itu juga kita perhatikan, tetapi mungkin juga berkaitan dengan pupuknya, mungkin juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat kondisi alamnya juga. Dan alhamdulillah dengan kondisi alam seperti ini, kita kalau lihat tadi rata-rata masih 5 ton, alhamdulillah. Jadi kami cukup bersyukur, jadi kami pastikan bahwa Tabalong masih aman berkaitan dengan beras. Selain itu, peningkatan dan percepatan penanaman padi di Tabalong perlu adanya dukungan dari berbagai lini, terutama dalam segi irigasi atau pengairan yang memadai, sehingga diharapkan Tabalong mampu melakukan tanam 3 kali dalam setahun. Ya, artinya berkaitan paritas ini tentunya sudah teruji, tetapi tentunya berkaitan dengan benihnya sudah bagus. Nah, tetapi itu harus dukungan dari semua sektor. Misalnya bagaimana kita kalau saat ini hanya 2 kali panen, bagaimana kalau bisa 3 kali panen. Nah, mudah-mudahan kalau kita lihat ada waduk misalnya di Teratau, itu mudah-mudahan bisa nyambung lagi ke sini. Akhirnya nanti kan kawan-kawan PU bisa irigasinya primer sekundernya bisa, dan kita tersiarnya mudah-mudahan di Lumbang ini nyampe gitu. Nah, dan itu mudah-mudahan itu bisa 3 kali lah itu. Ya, tentunya ini keinginan kita bersama. Bagaimana dengan lahan yang ada, ini kita hanya melakukan bagaimana misalnya sudah 2 kali, kita 3 kali. Nah, tentunya 3 kali itu dengan melakukan semua stakeholder yang terkait, mungkin dari pusat, provinsi, kabupaten, mudah-mudahan ini bisa mendukung lah. Dari pengembangan tanam IP 200 di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya, mampu menjaga ketahanan pangan di desanya. Sehingga perlu adanya kerjasama dari pihak desa setempat untuk membeli hasil produksi padi yang dihasilkan dari petani wilayah tersebut. Ya, mudah-mudahan ini nanti kan benihnya ini nanti dari petani desa yang membeli benihnya. Jadi dari desa untuk desa. Jadi mungkin perekonomian akhirnya meningkat gitu. Ya, jadi kan lumbung desa ini kan bagaimana istilahnya itu kita menjaga ketahanan pangan. Nah, jadi desa itu harus punya ketersediaan cadangan pangan, istilahnya kalau di desa kan kayak lumbung itu. Nah, dari hasil panen petani, kelompok tani ini, kami berharap desa yang punya anggarannya itu bisa membeli hasil panen kawan kelompok tani ini, petani atau kelompok tani. Jadi dia bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi hasil yang lebih itu bisa meningkatkan pendapatan mereka.